Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidzah, para muallimin, para hujaj, para bapak, para ibu, tokoh masyarakat, dan wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita, beliau Al-Mukarramul wal Mukhtaram Bapak Ustadz Dzulqarnain beserta seluruh jajaran kepengurusan DKM Masjid Al-Murtadha dan seluruh jamaah yang mungkin saya tidak menyebut satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para bapak ibu sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi yang penuh berkah ini alhamdulillah kita semua senantiasa mendapat nikmat dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, telah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Ini semua merupakan anugerah Allah yang tidak setiap orang bisa menjalani seperti ini. Maka insya Allah bagi orang yang bisa menjalankan sholat subuh berjamaah
apalagi dilanjut dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita semua senantiasa berkah. Amin ya robbal alamin. Jadi berkah itu ukurannya adalah bukan yang namanya berkah itu harus jadi orang kaya raya yang harus hartanya berlimpah ruah, tidak mesti Bapak Ibu. Karena berkah itu adalah ziyadatul khair. Ibarat kata walaupun toh dia kaya, mobilnya 4, rumahnya gedung bertingkat, bahkan mungkin istrinya lebih dari 1 gitu ya Pak, atau mungkin di mana-mana punya harta, tapi kalau tidak berkah maka hidupnya tetap saja dia tidak tenang, hidupnya selalu ada masalah, ada problem, sehingga menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah itu kondisi kita ekonomi pas-pasan tetap bersyukur, karena kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena soal masalah hidup kaya dan miskin itu sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh ngiri kepada orang lain, tapi kita wajib bersyukur apapun kondisinya. Makanya nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling agung. Begitu Bapak Ibu ya. Insya Allah semoga kita termasuk semuanya orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebab susah Pak kalau jadi orang tidak pandai bersyukur itu. Ya, satu hari penghasilannya 300.000 masih aja kurang. Satu hari penghasilannya 1 juta ya tetap kurang kalau tidak kita pandai bersyukur. Oleh karena itu berapapun Allah kasih nikmat, Allah kasih rezeki, kita syukuri. Jadi kadang-kadang mengucapkannya itu mudah tapi pelaksanaannya berat, dan itu semua perlu latihan, perlu membiasakan. Hadirin Ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai ngaji tentang bab haji, kebetulan sudah beberapa pertemuan. Pagi ini kita akan membahas masalah-masalah yang sering terjadi manakala umat Islam melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu. Yang sudah haji alhamdulillah, semoga hajinya mabrur, diterima Allah Subhanahu wa taala karena sudah menunaikan rukun Islam yang kelima. Yang belum, mudah-mudahan Allah akan kasih jalan untuk kita semua untuk naik haji, untuk berangkat haji, menunaikan rukun yang kelima. Allah kasih rezeki, Allah kasih jalan apapun jalannya ya Bapak Ibu ya. Amin ya robbal alamin. Makanya yang penting ilmunya dulu. Kata para kiai dulu, kalau kita senang mengkaji ilmu yang berhubungan dengan haji, senang dulu Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah Allah akan kasih jalan, nggak tahu kapan ya. Walaupun saat ini ngantriannya lama gitu ya, lama, tapi kalau Allah sudah menakdirkan berangkat, ya berangkat. Nggak tahu nanti apa jalannya Bapak Ibu. Yang penting kita ini belajar juga, belajar dulu ya ilmunya, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmunya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berangkat ke sana. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka dengan suratul Fatihah, wabil khusus untuk seluruh para ulama, para pengarang kitab yang kita kaji, dan tentunya diawali dengan hadiah Fatihah, tawasul kepada Rasulullah, para sahabat, para ulama, termasuk orang tua kita semuanya, agar ngaji kita tetap barokah ilmunya. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab takribat wa musannifi hadzal kitab wal amal jami' hadzal kitab
syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita pagi hari ini, kajian fikih, adalah al-muhimmatu fil haji wal umroti. Perihal yang perlu atau perihal-perihal perkara-perkara yang perlu diperhatikan di dalam bab haji dan umroh. Namanya al-muhimmat fil haji wal umroh. Bab haji wal umrohnya syarat dan rukun sudah lewat, tapi kita menyisir permasalahan-permasalahan yang kadang menjadi pertanyaan masyarakat, menjadi pertanyaan jamaah. Saya mengkaji dari berbagai literatur atau berbagai sumber kitab, nanti di situ akan tertulis. Makanya persoalannya itu loncat-loncat Bapak Ibu, karena kita membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan haji, tapi tidak membahas tentang syarat, rukun, wajibat maupun mubtilat atau yang membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, judulnya haji wajib bagaimanapun caranya Bapak Ibu. Kesimpulannya, pendapat ulama yang ada di dalam fikih al-manhaji juz 1 Shahifah 380, bahwa pada dasarnya yang namanya orang ibadah haji itu wajib gimana pun caranya Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Seorang ulama di dalam kitab fikih al-manhaji mengatakan, mangkana lahu ra'su mali tijarotin wajaba sorfuhu li adail haji wal umroti. Kalau dimaknani, kalau diartikan secara farlafat, man adapun seseorang, kana yang ada, lahu itu bagi dia, man ra'su mali tijarotin, terdapat modal pokok perdagangan, wajaba maka wajib sorfuhu, untuk mentasorufkan, untuk membelanjakan, untuk menggunakan ra'su malin atau modal pokok tersebut. Untuk apa? Li adail haji, untuk menunaikan haji, wal umroti dan ibadah umroh. Waman dan adapun seseorang, kana yang ada lahu itu bagi dia, man ardun, oleh atau terdapat bumi tanah, yuhasilu yang menghasilkan oleh dia ardun atau minha dari ardun, ala nafakotihi atas nafakonya seseorang, wajaba maka wajib bai'uha, yaitu atau untuk menjual ardun, li adail haji, untuk menunaikan haji, wal umroti dan umroh. Kalau ngaji sama santri biasanya begitu Bapak Ibu, pakai perkata gitu ya, karena kita memperhatikan tarkib, nahwu, sorof dan sebagainya. Gamblangnya kalau bahasa kitanya gini Bapak Ibu, kalau diterjemahkan, kalau menggunakan bahasa Tanjung Barat, mangkana lahu ra'su mali tijarotin wajaba sorfuhu li adail haji wal umroti. Barang siapa atau siapapun orangnya yang memiliki modal perdagangan, maka ini yang dimaksud modal perdagangan yang sudah cukup untuk menunaikan ibadah haji Bapak Ibu, maka wajib baginya menggunakan modal tersebut untuk menunaikan ibadah haji Bapak Ibu. Yang namanya ibadah haji itu kan modalnya atau ongkosnya kan cukup lumayan Bapak Ibu. Kalau orang bisnis, kalau orang punya usaha di mana modalnya itu sudah mencapai ongkos untuk menunaikan ibadah haji, kata ulama ahli fikih, maka dia sudah wajib menunaikan ibadah haji dan umroh Bapak Ibu.
Atau sebaliknya, atau selanjutnya, wa man kana lahu ardun yuhassilu minha ala nafaqatihi wajaba bai'uha li adail haji wal umrati. Siapapun orangnya yang punya tanah, punya lahan, punya sawah, dia sudah mampu memberi nafkah kepada keluarganya, di mana tanah itu ya bisa menghasilkan, ya menghasilkan untuk nafkah Bapak Ibu, maka dia wajib menunaikan ibadah haji. Jadi walaupun dia nggak punya tabungan di luar modal dagang, tabungan yang banyak yang cukup di luar, dia punya lahan, dia punya tanah Bapak Ibu, maka dia sudah wajib daftar. Soal berangkat kan kita ngikutin regulasi aturan kan gitu Bapak Ibu, yang penting daftar dulu gitu. Makanya kan kadang-kadang ada orang punya mobil 3, 4, 5 nggak mau daftar-daftar ini Bapak Ibu, padahal dia sudah waktunya menunaikan haji gitu. Daftar aja pokoknya Bapak Ibu ya. Makanya kata ulama, bagaimanapun caranya, kalau dia sudah punya ongkos yang cukup untuk menunaikan ibadah haji, ya dia wajib berangkat haji. Nah, walaupun terkait masalah berangkatnya kapan, itu kan di luar kemampuan kita ya, karena haji itu dikoordinir oleh pemerintah. Yang penting daftar dulu untuk menunaikan ibadah haji. Makanya ada satu keterangan yang mengatakan bahwa andaikan dia sudah daftar, ya sudah daftar haji ibu bapak, tapi belum waktunya berangkat karena menunggu jangka waktu urutan yang cukup lama, Allah nggak kasih umur, dia meninggal dunia, maka dia sudah dapat pahalanya orang ibadah haji Bapak Ibu, karena dia sudah niat, apalagi sudah daftar, membayar ongkosnya melalui Kementerian Agama umpamanya. Yang penting kalau kita sudah saatnya, sekiranya udah punya ongkos, segera daftar. Artinya bahwa karena ini adalah rukun Islam yang kelima, adalah kewajiban ketika kita sudah memang ibarat kita kayak kita ngejalanin sholat, kalau sudah mukallaf, akil baligh, ya sudah, bagaimanapun caranya wajib sholat. Kalau kita sudah taklif atau sudah terkenakan kewajiban. Nah ini yang pertama Bapak Ibu ya. Nah dicontohkan seperti itu. Sekalipun toh dia punya modalnya itu untuk dagang, nah di mana dia sudah punya ongkos ya untuk haji, ya daftar segera. Punya tanah, jual. Punya mobil, jual mobilnya. Kecuali mungkin mobil untuk nyari uang. Kita punya mobil bak buat ngangkut barang-barang di pasar, berarti kan untuk nyari duit, itu jangan dijual. Artinya ada kelebihan Bapak Ibu. Hadirin ibu bapak yang pertama ini, artinya bahwa supaya kita bisa tahu atau mungkin mengingatkan orang-orang yang sebenarnya dia sudah waktunya haji, kasihan kalau dia sudah waktunya haji padahal harta ada, tapi dia nggak mau daftar, nggak mau ya menggerakkan hartanya untuk supaya dia bisa berangkat haji. Karena apa ibu bapak? Sebaliknya dalam kitab lain dikatakan orang yang sudah wajib, harusnya dia berangkat haji, nggak berangkat haji, sudah pernah kaya, cukup dia, tapi eman sayang dengan hartanya untuk daftar haji. Daripada buat daftar mendingan buat modal, kan gitu, modal dagang, modal bisnis, modal usaha dan sebagainya. Jangan, kalau sudah waktunya ya daftar supaya kita tidak terkena azab meninggalkan kewajiban. Nah kalau dia sudah waktunya wajib, dia tidak menunaikan, ya maka di alam akhirat menjadi tuntutan Bapak Ibu. Karena harta itu kan titipan, titipan itu harus ditasorufkan, harus dibelanjakan, ditunaikan sesuai dengan porsinya. Sementara syarat haji itu ya menggunakan biaya yang cukup, Allah sudah kasih rezeki cukup, ya cuman dia digoda
dengan rasa sayangnya terhadap harta. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Artinya kita sudah waktunya berkewajiban tidak menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Permasalahan yang kedua, ini terjadi khusus bagi kaum ibu. Haji pada saat masa iddah. Iddah itu masa menunggunya seorang perempuan pada saat dia itu ditalak suaminya. Talak cerai ada dua Bapak Ibu. Ada talak karena ditinggal mati, ditinggal meninggal suaminya. Ada kalanya talak cerai hidup, suaminya masih hidup tapi mencerainya. Nah, kalau saat kondisi iddah bagaimana? Apakah perempuan ini boleh berangkat haji atau bagaimana Bapak Ibu? Sementara orang yang sedang menjalani iddah itu harus di rumah. Banyak di rumah lah, kalau pergi juga secukupnya. Jangan suaminya baru meninggal seminggu, 7 hari barusan selesai udah pakai lipstik, dandan menor, ya kan, jalan-jalan ke puncak. Nggak boleh Bu, ya. Kasihan keluarga mertua, ini bekas mantu saya baru aja ditinggal anak saya, udah jalan-jalan ke sono mau nyari lagi apa ya. Sedih keluarga mertua Ibu Bapak ya. Jadi iddah itu dalam rangka berkabung kan, artinya menghargai perasaan keluarga, terutama keluarga suami yang meninggal. Jadi jangan kemana-mana dulu, dandan pun sederhana saja. Makanya kan kalau orang takziah itu dianjurkan pakai pakaian yang warna hitam karena dia sedang sedih, maka menunjukkan pakaian-pakaian yang tidak bergaya, menunjukkan kesenangan dan sebagainya. Nah, dalam kondisi iddah ini bagaimana? Apakah berangkat haji boleh atau bagaimana? Kita masuk pada keterangan kitab Ittihadus Sadat Al-Muttaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi pada juz yang keempat Shahifah 293. Di sini dikatakan begini Bu Bapak. Laukanats muqtaddatan, andaikan seorang wanita sedang menjalani iddah, masa nunggu, ya, kalau perempuan ditinggal suaminya iddahnya ya 3 bulan, berapa hari, 10 hari, dan rata-rata di dalam Quran juga mengatakan kurang lebih 3 bulan. Artinya itu masa-masa dia itu harus banyak di rumah, kalaupun untuk keluar hanya secukupnya. Laukanats muqtaddatan ingda khuruji ahli baladiha, andaikan seorang wanita sedang menjalani iddah sementara penduduk negara tersebut atau di kampungnya itu sudah ada orang keluar untuk menunaikan haji. La yajibu alaiha al-hajju, maka tidak wajib bagi seorang perempuan tersebut untuk menjalani ibadah haji. Di kampungnya dia itu orang haji ya sudah ada, dan dia itu sudah daftar. Apakah pada saat dia itu harus berangkat untuk menunaikan haji sementara dia itu dalam kondisi iddah, dia tetap wajib berangkat? Kalau di kampungnya itu sudah ada orang berangkat haji, maka dia tidak boleh berangkat Bapak Ibu. Artinya tidak ada kewajiban. Wa in hajjat wa hiya fil iddati jaza hajjuha wa in kana asyatan. Andaikan itu perempuan memaksakan untuk tetap berangkat haji, maka kata ulama boleh-boleh saja walaupun dia haji dalam kondisi maksiat. Berarti kan ibadahnya tetap jalan, maksiatnya jalan Bapak Ibu. Jadi lebih baik nggak berangkat. Andaikan dia tetap memaksakan diri untuk berangkat, maka kata ulama ya jaza hajjuha wa kana asyatan wa kanat asyatan. Dia memang hajinya sah-sah saja, tapi walaupun toh dia melaksanakan ibadah, dia dalam kondisi maksiat. Maksiat itu yang langgar perintahnya Allah, karena dia itu sebenarnya itu ya
kondisi iddah nggak boleh kemana-mana, begitu Bapak Ibu. Nah ini permasalahan yang kedua, karena terjadi duluan bagi itu seorang wanita iddah dulu daripada melaksanakan ibadah haji. Itu yang kedua Ibu Bapak. Selanjutnya Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan berikutnya tentang dam harus diberikan kepada penduduk yang ada di tanah haram atau di tanah Mekah. Jangan sampai dibawa pulang. Ketika kemarin kita membahas tentang haji, orang yang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam haji, maka dia wajib membayar dam. Berapa jumlahnya nanti Ibu Bapak di sana dikasih informasi, ya. Jadi dam itu adalah denda. Hajinya tetap sah, tetapi ketika meninggalkan salah satu kewajiban, maka dia wajib membayar denda atau dam namanya. Kata kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umroh, beliau mengatakan fala yajuzu nakluhu ila ghairil harami, tidak diperbolehkan untuk memindahkan dam atau denda yang berupa uang kepada selain tanah haram. Wa idza lam yajid fihi miskinan wajaba at-ta'khiru, dan ketika orang yang haji tersebut yang wajib membayar dam tidak menjumpai orang miskin, maka wajib mengakhirkan. Artinya dia pulangnya itu nggak harus bareng-bareng dengan yang lain. Ini hukum murni. Beda nanti umpama nanti di sana kan dam ada yang ngordinir Bapak Ibu. Jadi bayangan kita lah kalau pulangnya sendirian, orang lain jamaahnya satu pesawat sudah berangkat, gimana Bapak Ibu ya? Ini kan maksudnya ulama bahas seperti ini dari kitab itu kan zaman dulu ya. Jadi memang kalau dia tidak menjumpai orang miskin, ya ditunggu dulu sampai ada orang miskin yang berhak menerima harta dam atau sanksi dam itu Bapak Ibu. Tidak boleh dibawa ke Indonesia sehingga dibagi-bagikan untuk orang-orang fakir miskin yang ada di tanah air, nggak boleh. Yang namanya bayar dam itu ya di sana, nggak boleh dibawa pulang sampai ke Indonesia atau sampai ke tanah air. Hatta yajidahum, sehingga jamaah haji tersebut wajib menunaikan pembayaran dam itu ada di tanah haram. Karena kita ibadah haji tertentu ada di tanah haram, maka ketika kita melanggar pun ya yang berupa uang ya kita berikan kepada penduduk tanah haram. Beda kalau bentuknya puasa. Kalau puasa kan bisa dilakukan di mana saja, karena puasa dampaknya itu enggak kepada orang lain, cuman kita sama Allah. Tapi kalau dam itu kan seperti sedekah, seperti zakat. Artinya kita mengeluarkan uang, mengeluarkan dirham yang diberikan kepada orang lain. Sementara ibadah kita ada di tanah haram. Walhasil kesimpulannya bahwa membayar dam itu tidak boleh dibawa ke tanah air, tapi wajib dibayarkan di tanah haram sampai orang itu menemukan orang miskin. Nah sekarang kan zaman sudah canggih, yang namanya bayar dam biasa diserahkan kepada lembaga tertentu yang ada di Mekah sana. Nanti diatur ya berapa kita bayar, akan dikondisikan, udah beres. Kalau ini kan membahas yang dimana mungkin zaman dulu belum ada istilahnya tentang organisasi, manajemen dan sebagainya. Kalau zaman sekarang sudah lebih mudah. Jadi kalau membayar dam ya bayar aja. Tapi kan pada prinsipnya ini dam ini nggak boleh dibawa pulang. Mentang-mentang kita di rumah tetangganya banyak yang miskin, yang fakir, mohon maaf umpamanya ada niat riya supaya dianggap orang yang dermawan, terus dibawa pulang dianggapnya seperti sedekah, bagi-bagi habis pulang haji, nggak boleh Ibu Bapak, tetap dibayar di sana. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat Ibu Bapak, tanda-tanda haji yang makbul atau yang diterima Allah Subhanahu wa taala.
Hakikatnya yang bisa nerima ibadah kita kan Allah ya Bapak Ibu, tapi ada tanda-tandanya Bapak Ibu ya. Seperti apa sih orang haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima sama Allah gitu. Artinya bahwa keterangan ini untuk menjadi introspeksi diri kita, bahwa setelah kita haji, supaya haji kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama memberikan isyarat ya. Kalau hakikat mah Allah cuma yang tahu ya Pak Haji ya, tapi ulama lah yang memberikan isyarat, dan sumbernya dari hadis Nabi dan Al-Quranul Karim. Keterangan ini Ibu Bapak diungkap oleh kitab Buhyatul Mustarsyidin, kitab fikih temporer atau kontemporer, kitab fikih zaman sudah modern. Faidatun, ada sebuah faidah atau keterangan yang cukup bermanfaat. Qalal Khawwasu rahimahullahu, Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Syekh Ibrahim adalah seorang ulama yang ahli tasawuf, yang sangat hati-hati dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, min alamati qabuli hajjil abdi, sebagian. Nah, makanya ini bahasanya sebagian Bapak Ibu, bukan pasti langsung ya, tapi paling tidak mendekati gitu. Min alamati qabuli hajjil abdi, sebagian tanda-tanda ibadah hajinya seorang hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahu khuli'a alaihi khil'atar ridho anhu annahu yarji'u minal haji wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil muhammadiyah. Yang pertama, orang tersebut diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, annahu yarji'u minal haji wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil muhammadiyah. Orang tersebut pulang haji, tapi Allah kasih anugerah akhlak, perilaku, kepribadian orang tersebut adalah memiliki kepribadian akhlak yang terpuji. Al-Muhammadiyah itu orang yang terpuji. Jadi kalau ada orang haji tapi kok setelah haji tetap korupsi gitu ya, tetap suka nyolong, suka musuhin tetangganya, ya kita nggak ngomong wah itu hajinya nggak diterima, cuman hanya bisa ngomong jangan-jangan ini orang hajinya bukan haji mabrur, cuman mabur, terbang gitu ya. Jadi kita ngasih kodenya, tandanya begitu Bapak Ibu. Ya kita nggak bisa ngomong gitu langsung Bapak, wah Pak Haji nggak diterima nih hajinya, buktinya begini-begini. Ya jangan, tapi salah satu tandanya Ibu Bapak ya. Makanya kalau kita sudah menyandang gelar haji, ya jadilah orang yang memiliki perilaku yang baik. Artinya perilaku baik itu ya tidak mudah melanggar syariat, tidak gampang melakukan maksiat ya. Seperti apa itu maksiat? Seperti itu pelanggaran Allah ya. Kan kita sudah ngaji, apa sih pelanggaran Allah ya? Artinya memfitnah orang tidak boleh, menyakiti tetangga nggak boleh, nyolong nggak boleh, korupsi apalagi, atau macam-macam lah begitu. Selagi kita masih di jalan rel syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia kan nggak sempurna ya Bapak Ibu ya. Makanya kan kita disuruh ngaji. Ngaji itu katanya bahasa Jawa kuno Bapak Ibu. Nga itu artinya sanga. Sanga itu 9 Bapak Ibu. Orang Jawa itu kalau bilang 9 itu songo, sanga. Makanya ada wali sanga, wali songo gitu ya. Nga itu artinya sanga, 9. Ji itu artinya aji. Aji itu terhormat. Orang pengen terhormat ya ngaji. Jadi ngaji itu menghormati 9 komponen yang kita miliki. Jadi kalau kita sudah ngaji, maka insya Allah akan bisa menghormati 9 lubang
komponen yang kita punya Bapak Ibu. Apa itu songo, apa itu sanga, apa itu 9? Pertama, di atas ada 2 mata berlubang semua Bapak Ibu. 2 mata ini kan bisa buat ibadah, bisa untuk maksiat. Yang kedua, 2 lubang hidung. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tambah 1 mulut, 5 ya Bapak Ibu ya. Hidung bisa untuk ibadah. Ya kan, kalau kita hidung ya, 2 lubang itu digunakan untuk maksiat bisa, digunakan untuk ibadah juga bisa. Ya kita menyengaja, contoh lagi puasa tapi kita hidungnya itu terus nyumin makanan terus gitu kan, supaya kenyang gitu Bapak Ibu ya. Kalau sekedar bau nggak apa-apa, tapi kalau menyengaja terus ya nyumin terus gitu ya, ya lama-lama minimal makruh hukumnya, walaupun tidak sampai, karena apa? Itu akan mengurangi pahala Bapak Ibu. Semakin kita orang puasa hawanya nggak enak, semakin pahalanya banyak Bapak Ibu. Makanya lubang hidung bisa untuk cari pahala, bisa untuk cari dosa. Mulut apalagi kan, mulut baca Quran dapat pahala, ya kan, buat menggunjing orang, memfitnah orang, menggosip orang, ya dapat dosa. Bisa untuk cari pahala, bisa untuk berbuat dosa. Udah di lingkungan muka kita ini udah ada lubang 5 Bapak Ibu ya. Kanan kiri kuping telinga kita Bapak Ibu 7 ya. 5 tambah 2 7. Kuping kita bisa untuk ibadah, bisa untuk maksiat. Kalau kita dengerin orang ngaji kayak begini nih Bapak Ibu nih, paham nggak paham, kuping kita pasang udah dapat pahala Bapak Ibu. Yang penting niatnya udah ngaji. Tapi sebaliknya, tetangga kita lagi mungkin menantunya nggak ada, tapi dia diomel-omel mulu, kita nguping gitu ya, nguping suara-suaranya nggak bener, bisa untuk dosa. Jadi kuping bisa untuk nyari pahala, bisa untuk nyari dosa. Nah itu udah 7 Bapak Ibu. Yang 2 di bawah, depan sama belakang, ya kan. Nah lubang depan kita kan, kita punya lubang depan, emang bisa untuk cari pahala Pak Ustadz? Ya bisa. Ibu bapak kalau mohon maaf, sedang campur, sedang jima, niatnya karena Allah, itu ibadah juga Bapak Ibu. Ya ibadah itu, jangan bukan ibadah, kecuali belum akad nikah, zina namanya. Nah kalau sudah nikah ya, melakukan yang namanya jima, apalagi malam Jumat ya Pak Ustadz, katanya sunnah Rasul gitu. Kan ibadah Bapak Ibu, tapi juga bisa untuk maksiat, ya kan, buat zina, naudzubillahi min dzalik. Itu lubang depan. Belakang juga demikian. Jadi lubang kita ini ada 9 Bapak Ibu. Makanya disuruh ngaji. Nga itu 9, ji itu terhormat. Orang yang sudah ngaji insya Allah bisa memberikan kehormatan kepada 9 lubang yang kita miliki. Makanya ngaji gitu ya. Banyak ngaji sama kajian kan beda Bapak Ibu. Kalau ngaji biasanya kita dengerin, kita amalkan. Tapi kalau mengkaji belum tentu. Kalau mengkaji ada kaknya itu biasa cuman mengkaji teori, diamalin belum tentu. Biasanya kalangan akademisi gitu ya. Kan ada mengkaji, ada mengaji. Kalau ngaji untuk diamalkan, kalau mengkaji biasanya untuk penelitian, pengetahuan dan sebagainya. Nah hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya orang Islam harus ngaji. Bahasa Arabnya taklim. Kok kita nggak pakai bahasa Arab Pak Ustadz? Ya kita kan orang Indonesia ya kan, bukan orang Arab. Ya boleh ngomong taklim boleh, ngaji juga boleh, sama taklim ya ngaji. Jadi memang ulama-ulama zaman dulu itu hebat Bapak Ibu ya. Jadi bikin bahasa itu langsung kelihatannya ringan tapi mendalam gitu, ada maknanya gitu. Nah kalau bahasa orang Arab kan taklim. Bahkan taklim itu sebenarnya maknanya bukan ngaji tapi mengajar Bapak Ibu. Karena dari kata-kata alama yu'allimu takliman. Alama itu artinya mengajar, taklim itu mengajar. Makanya kalau ditanya, ibu bapak mau kemana? Mau taklim gitu ya. Yang dimaksud ngikut taklim gitu, ngikut pengajaran, ngaji gitu.
Ya, jadi taklim itu artinya mengajar. Seperti mohon maaf, saya ini namanya lagi taklim, memberikan pembelajaran. Tapi kalau belajar itu ta'allum. Jadi ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ta'allum itu maknanya belajar. Kalau taklim mengajar. Tapi yang dimaksud ya kita ngikut ustadz, kiai, ulama, habaib yang lagi ngikut atau yang lagi memberikan ilmu. Makanya kemana Pak Ji? Kemana Pak? Taklim. Oh ya ngikut taklim maksudnya, ngikut pengajian. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Makanya kita ngaji supaya orang yang sudah pernah haji pun tahu, oh ternyata kalau perilakunya seperti itu banyak pelanggaran, jangan-jangan hajinya itu nggak diterima umpamanya ya. Yang pertama itu Bapak Ibu, tanda-tanda orang yang hajinya mabrur adalah memiliki akhlak yang baik ya. La yakadu yaqau fi dzambin wala yara nafsahu ala ahadin min khalqillah. Tadi la yakadu yaqau fi dzambin ini lanjutan dari bil akhlaqil muhammadiyah, memiliki akhlak yang terpuji dan dia itu tidak terjebur terus ya dalam hal masalah apa itu masalah dosa. Artinya tidak gampang melakukan dosa. Tanda-tanda ibadah haji yang diterima, yang mabrur adalah dia itu hati-hati ketika dia mau melakukan dosa. Ingat, Masya Allah, aku kan udah haji, rukun Islam yang kelima udah saya sempurnakan, udah saya lakukan, masa saya mau dosa, mau melakukan maksiat? Begitu Ibu Haji, Pak Haji ya. Nah, itu yang pertama, memiliki akhlak yang terpuji, tidak mudah melakukan dosa. Yang kedua, wala yaro nafsahu ala ahadin min khalqillah, dia tidak memandang dirinya itu bahwa satu-satunya makhluk Allah yang paling hebat. Intinya ciri-ciri haji yang mabrur itu nggak merasa sombong. Ini loh saya udah haji, ente kan belum haji, belum tahu Mekah, nggak boleh kayak begitu. Kalau orang sudah haji, tawadhu, rendah diri. Artinya tidak boleh sombong. Wala yaro nafsahu, jangan melihat semata-mata dirinya ala hadin min khalqillah. Ini loh saya ini makhluknya Allah. Maksudnya yaro itu melihat secara sombong bahwa dirinya itu agung, hebat. Tidak boleh, karena haji juga ibadah. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, wala yurojimu ala syai'in min umuri dunya hatta yamuta. Mohon maaf kurang titik. Wala yurojimu ala syai'in min umuri dunya hatta yamuta. Ciri-ciri orang yang ibadah haji adalah orang yang hidupnya itu setelah pulang haji nggak semata-mata cuman ngurusi perkara dunia sampai mati, sampai meninggal dunia. Boleh tetap bisnis, boleh tetap kerja, tetap usaha, tapi ingat ibadah. Jangan habis haji malah sholat ditinggal, ibadah lupa. Saya ini habis 100 juta, gimana caranya biar balik modal, kerja jungkir balik siang malam biar modal balik. Gak boleh begitu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru ketika sudah haji, ibadah makin rajin, bukan berarti dilarang untuk nyari apa namanya usaha penghasilan, enggak. Usaha tetap usaha, kerja tetap kerja. Waktunya sholat, Allahu Akbar, segera kita kemas-kemas untuk sholat. Sudah waktunya kita apa namanya mau datang Ramadan ya, kita apa namanya siap-siap untuk semangat akan melaksanakan ibadah Ramadan dan sebagainya. Jadi tetap yang namanya usaha diperbolehkan, tapi dalam arti kata dia enggak hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia lupa akhirat ya, nyungsep pulang apa berangkat lampu masih hidup, pulang juga masih hidup, yaitu mah istilah saja. Tapi sebenarnya pada intinya dia bisa ngatur ibadah. Ibadah kan di mana saja. Bapak Ibu mamanya sudah haji ngantor, berangkat pagi-pagi pulang malam, ya nggak apa-apa, kan sholatnya di kantor mamanya.
Mungkin dia sholat Jumatnya di lingkungan masjid sekitar kantor umpamanya, dan sebagainya. Pada prinsipnya yang ketiga adalah ciri-ciri haji yang mabrur adalah orang tersebut tidak semata-mata fokus untuk nyari dunia saja, tetapi dia bisa menyeimbangkan persoalan dunia dengan persoalan akhirat. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya lanjut sampai yang kelima saja ya Bapak Ibu. Sebentar lagi jam 6 kurang 2 menit. Haram orang tua melarang anaknya haji. Ini ada masalah, umpamanya Bapak Ibu, anak sudah mampu untuk berangkat haji, sementara orang tua belum, atau mungkin orang tua pengennya duluan, jangan kamu dulu, saya dulu gitu, padahal dia sudah mampu. Mungkin dari segi hartanya, kan maaf ya, masih ada pemahaman begini Bapak Ibu. Saya pernah dengar katanya kalau anak itu berangkat haji orang tuanya belum, nggak boleh, harus menghajikan orang tuanya dulu. Kata siapa Pak? Itu kan mungkin mitos, itu mungkin kepercayaan. Kita karena orang Islam kembali kepada Quran, hadis, dasar para ulama gitu. Ya masih kadang-kadang orang-orang kampung saya ada yang begitu, bilangnya kalau kamu haji ya saya dulu, jangan kamu dulu gitu ya. Nah kalau dia sudah waktunya sudah waktunya berangkat gimana gitu ya. Nah jadi makanya ada judul permasalahan bahwa orang tua nggak boleh ngelarang anaknya berangkat haji ibu bapak. Kalau sudah waktunya berangkat ya berangkat. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Walaisa lil walidaini man'u waladihima min hajil fardhi wan nadri. Ya. Dan tidak boleh bagi kedua orang tua, bapak atau ibu, melarang anaknya dia untuk melakukan haji fardu. Haji fardu itu ya haji yang pertama kali Bapak Ibu. Haji itu kan boleh bolak-balik, kita itu tiap tahun naik haji boleh, tapi yang wajib cuma sekali. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-10 itu jatuhnya sunnah. Makanya daripada bolak-balik untuk haji, mendingan buat nyumbang pesantren, nyumbang masjid, pantai yatim, anak yatim piatu, miskin, fakir dan sebagainya. Karena ada yang lebih membutuhkan daripada untuk ibadah sunnah gitu. Jadi bagi kedua orang tua tidak boleh melarang anaknya melakukan ibadah haji yang fardu maupun nazar, apalagi nazar udah janji ya. Nah, nazar macam-macam lah, contohnya kalau saya ini proyeknya hasil sukses ya, saya mau haji yang langsung berangkat tanpa pakai antri-antrian umpamanya, haji plus begitu haji ya umpamanya, ternyata hasil, ternyata sukses, ya wajib berangkat ibu bapak ya. Nah, jadi nggak boleh, baik itu haji fardu, haji nazar. Lanjut, wala tahliluhu minhu. Bahkan ini kan berarti mungkin dia lagi haji, orang tua juga ada di Mekah, kondisinya dia belum tahallul tapi disuruh tahallul. Tahallul itu kan berarti menunaikan haji itu sudah selesai, baru dia boleh melepaskan ihram. Kalau memang waktunya masih harus menggunakan kain ihram, artinya ibadah haji belum selesai, orang tua nggak boleh melarang, artinya nggak boleh tahallul lebih dulu padahal dia belum selesai menunaikan ibadah haji. Wala yajuzu lil waladi ta'atuhuma fihi ay fitarkil haji al wajibi awit tahlil. Orang tua nggak boleh melarang anaknya yang sudah berkewajiban haji fardu dan haji nazar, dan nggak boleh melarang untuk cepat-cepat tahallul. Begitu juga anaknya pun nggak boleh nurut, orang tua saya ngelarang ya gimana ini, ya sudahlah ikutin apa kata orang tua, nggak boleh Bapak Ibu. Sama kayak orang mau nyari ilmu, ada anak dilarang mondok sama orang tuanya. Lah kalau dia pergi tanpa mendapat ridho orang tua, padahal di rumah itu nganggur nggak ngapa-ngapain, bolehkah anak yang belum tahu tentang ilmu agama
kemudian dia melarikan diri dari orang tuanya untuk belajar ilmunya sholat, belajar ilmunya puasa, ilmunya ibadah, sementara orang tuanya nggak meridhoi, nggak apa-apa itu, karena tolabul ilmi faridotun, wajib. Ya artinya justru orang tua yang harus tahu, karena yang namanya nyari ilmu adalah wajib. Ketika orang tua melarang, ya apakah ini anak dosa? Nggak dosa, karena ini kewajiban Allah. Ya walaupun taat kepada orang tua juga harus, tapi ketaatan kepada orang tua kan setelah taat kepada Allah, taat dulu kepada Allah baru kepada kedua orang tua. Artinya ada keseimbangan dalam hal-hal tertentu yang memang orang itu wajib, ya wajib. Sama begini Bapak Ibu, ada ibu-ibu nggak ngerti tentang ilmu khed, suaminya ngelarang taklim, suaminya ngelarang ngaji ke ustadz. Gimana kalau ngumpet-ngumpet sama suami nggak izin? Ya kalau suaminya ngelarang, apa konsekuensinya? Konsekuensinya suaminya harus ngajarin. Kalau suaminya tahu tentang ilmu agama, terutama babakan haid itu kan rumit Bapak Ibu. Kapan saya suci, kapan kita berhenti suci, kapan kita wajib sholat, kapan kita harus mengqadha gitu. Lah kalau suaminya ngelarang, datengin ustadz nggak apa-apa. Suaminya ngelarang, dia bisa ngajari nggak apa-apa gitu. Lah kalau suaminya ngelarang, datengin ustadz nggak ngajari kagak bisa, tapi ngelarang istrinya taklim gitu ya. Apakah saya taklim ngumpet-ngumpet boleh? Ya boleh Bu, karena ibu kan mau menunaikan kewajiban Allah gitu. Repotnya begitu Bapak Ibu. Makanya ya kita suami istri memang kudu ngaji biar saling pengertian. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6.04 menit. Sebenarnya permasalahan ini ada 15. Kalau kita ngaji ilmu kita kurang waktu sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi ya kita namanya kondisi seperti ini, yang penting apa yang kita dapat kita amalin, apa yang kita sudah tahu kita laksanakan, insya Allah berkah sambil jalan Bapak Ibu ya. Baik, mungkin sampai di sini Ustadz, barangkali ada satu atau dua yang ada pertanyaan. Kalau saya bisa jawab saya jawab Bapak Ibu, karena jawab fikih nggak boleh ngawur, harus menggunakan redaksi kitab ya. Silakan Ustadz barangkali. Baik jamaah sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Ya, atau sudah paham semua kali Pak Haji, atau Pak Haji mau nanya silakan. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya juga seperti Ustadz Pak, Ustadz banyak yang mau ditanya gitu. Oh gitu Pak Haji. Tapi yang utama ini yang pertama dulu, kemudian kalau masih ada waktu silakan yang kedua dijawab Ustadz ya. Yang lain mungkin yang akan datang. Pertanyaan saya yang pertama Pak Ustadz, masalah dam. Dam. Ini saya kalau salah mau dikoreksi Ustadz ya. Iya. Dari wukuf di Arafah kan kita jumroh di Mina. Waktu kita jumroh itu kan wajib haji Ustadz ya. Iya betul. Tapi ada orang tua yang ini tahun 80 Ustadz kejadiannya, yang masih satu tugu aja gitu. Risikonya maut kalau untuk para orang tua waktu itu. Karena risikonya tinggi, itu diwakilin Ustaz, ya, diwakilin ke saya. Nah ini apa melanggar wajib haji harus dam atau enggak karena diwakilin gitu Ustaz? Ya, jumrohnya Ustaz. Pertama itu yang akobah itu. Ya, jadi saya mewakili orang tua, salah satu orang tua jemaah di sana. Ya, apakah ini melarang apa wajib haji tadi dilanggar, harus bayar dam atau gimana? Nah ini yang kedua option Ustaz. Waktu dari wukuf ke Mina juga kan ada istilahnya, saya ditanya, Anda mau melaksanakan nafar awal atau nafar sani? Ya, saya waktu itu masih agak bingung juga ya. Ya saya sih ikut pembimbing aja ya. Zaman saya itu Ustadz kan belum maktab ya, masih syekh dulu kan. Jadi masing-masing syekh itu menunjuk pembimbingnya untuk kita. Biasanya dari mahasiswa yang di Madinah apa yang di itu ya. Jadi saya ditanya mau nafar awal apa nafar sani. Tapi yang pembimbing itu supaya aman kita nafar sani aja lah gitu, full ya, sampai di Arafah. Nah haji yang kedua kemarin saya ngambil nafar awal, tapi saya agak ragu itu Ustaz. Coba mohon dijelaskan Ustaz, kali ini kalau masih ada waktu ya. Siap. Gimana cara melaksanakan nafar awal dan nafar sani?
Kemudian tadi yang wajib haji jumroh tadi itu apa yang kena dam apa enggak gitu Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Yang pertama tadi terkait dengan melempar jumroh yang diwakili Pak Haji ya. Pertama karena Pak Haji yang mewakilkan itu kondisinya memang sudah ibadah haji, maka sah-sah saja. Artinya karena Pak Haji itu pertama sudah melakukan haji, yang kedua memang dia tidak mampu ya, tidak mampu untuk melempar langsung, di mana risikonya juga mati, kecuali yang melempar atau yang taukilnya itu bukan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, itu Pak Haji. Kalau yang melaksanakan memang dia statusnya orang yang sudah haji, itu boleh Pak Haji. Jadi tidak wajib membayar dam lagi. Sama seperti maaf orang tua kita umpama sudah meninggal dunia, dulu ketika masih hidup pengen haji bener, begitu waktunya berangkat haji udah meninggal, apakah boleh diwakilkan haji badal? Boleh, tapi yang membadalkan itu memang sudah pernah haji. Kalau belum pernah haji tidak boleh jadi badal haji. Itu Bapak Ibu, itu yang pertama Pak Haji. Yang kedua, perbedaan nafar awal dengan nafar sani. Ketika kita mengambil nafar awal, itu artinya di situ kita tidak nginep Pak Haji. Jadi nggak full. Karena yang namanya wukuf itu kan yang penting diam sejenak, walaupun kemudian dia pindah lagi ke Mina, ke Musdalifah. Nah kalau yang namanya nafar sani itu full sampai nginep sampai tuntas. Apakah dua-duanya boleh? Boleh Pak Haji, itu pilihan. Boleh ngambil nafar awal, jadi nafar awal itu artinya nggak sampai full, nggak sampai nginep ya. Tapi kalau nafar sani sampai tuntas, berarti sampai nginep juga di Musdalifah sampai tuntas. Jadi Pak Haji nggak perlu ragu, karena nafar awal nafar sani itu ada pilihan. Cuman ngambil nafar awal saja boleh, sampai ngambil nafar sani juga boleh gitu Pak Haji. Kalau tidak salah waktu itu sudah pernah saya jawab ketika Pak Haji pernah nanya ini, cuman kayaknya Pak Haji waktu itu nggak hadir kayaknya. Gimana Pak Haji? Kemungkinan saya pernah baca di kitab manasik haji, Iya. Kementerian Agama tahun 90 waktu saya pergi haji pertama Ustadz ya. Pak Haji. Itu diceritakan dijelaskan di kitab itu bahwa kalau kita mengambil nafar awal katanya setelah jumroh akobah kita harus ke Makkah, katanya harus tawaf. Iya. Tawaf nanti kembali ke Mina sebelum maghrib gitu Pak, sudah maghrib, karena kan kita harus mabit lagi 2 malam di Mina. Iya gitu. betul. Jadi syaratnya kalau mengambil nafar awal harus setelah jumroh akobah harus tawaf ke Mekah, balik lagi ke Mina Ustadz. Itu baru bisa katanya ngambil nggak full gitu Ustadz. Tapi kalau nafar sani kita full di Mina, kemudian kita kembali ke Mekah, tawaf, kemudian tahallul akhir di situ. Ini kalau saya nggak melaksanakan kalau ngambil nafar awal, tapi saya nggak melaksanakan ke Mekah gitu ya, tawaf terus tahallul akhir di Mekah, itu apa melanggar wajib haji atau enggak Ustaz? Ya, itu satu pendapat Pak Haji. Jadi itu yang ada di buku manasik haji itu artinya supaya ibadah kita betul-betul memang sempurna, tapi tidak sampai membatalkan haji gitu. Jadi ketika Pak Haji kemudian langsung tahallul itu boleh-boleh saja, cuman memang lebih sempurnanya itu kembali ke Mekah, kemudian tawaf gitu ya, kemudian ke Mina lagi. Kalau memang dijalankan kan sebenarnya berat ya kan, makanya kalau paman nafar awal langsung tahallul itu boleh-boleh saja, tidak mempengaruhi batalnya haji, maksudnya begitu. Tapi memang kalau mau menjalani seperti tuntunan yang ada di manasik haji yang dari Kementerian Agama, itu lebih sempurnanya seperti itu, begitu Pak Haji. Ya, begitu ya Pak Haji ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Haji ya. Mungkin yang lain ada lagi atau sudah? Ada lagi? Oh, ya. ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz tadi masalah kewajiban haji. Iya, Pak Haji. Jadi kita tadi ada keterangan wajib haji itu sudah jatuh sampai menjual harta atau tanah lah misalnya kan. Iya, Karena betul. sudah berlebihan. Iya, Pak Haji. Yang saya ingin tanyakan adalah kasus nih. Seorang suami istri, dia itu biasa aja sih, standar lah hidupnya. Ya dia kerjaan cari nafkah. Nah terus nggak berapa waktu itu mertuanya meninggal. Mertua meninggal artinya Mertua orang meninggal. tua dari istri yang laki meninggal. Iya. Di mana itu hartanya berlimpah ruah, hartanya lah tanah Iya. sabrak-abrak istilah kata orang Betawi lah. Iya. Apakah itu sudah jatuh kewajiban haji bagi seorang istri dan ya suami pasangan itu, karena tentunya kan harta warisannya kan dapat ya, yang namanya udah roto meninggal pasti turun ke anak, Iya. kayak gitu. Tapi demi menghormati sang ibu yang masih ada, katanya nanti aja deh bagiannya kalau ibu masih ada gitu. Padahal tuh kalau dijual sedikit aja tuh masih cukup untuk haji puroda atau haji ONH plus kalau dari nilai tanahnya ya. Iya. Nah itu gimana tuh kasus itu? Apakah memaksakan diri untuk menjual sebagian atau menunggu sang ibu juga meninggal dulu? Karena apa, dikhawatirkan nanti namanya umur kita nggak tahu ya. Iya, betul. Saat itu kan udah kewajiban bagi seorang Iya, anak iya. karena udah mampu mempunyai harta warisan. Iya. Nah, itu gimana hukum jatuhnya wajib atau nggak wajibnya, padahal dari sisi harta sebenarnya udah ada, Iya, cuma iya. ditunda gara-gara menghormati ibu yang masih ada. Padahal saya bilang hartanya tuh berlimpah ruah lah istilahnya. Iya, iya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, mudah-mudahan bisa dijawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, Pak Haji. Jadi ini kasusnya memang yang meninggal bapaknya ya Pak Haji ya. Ya bapak meninggal, ibu kan masih hidup ya. Ya berarti kan punya anak, dan anak itu secara otomatis dia mendapat warisan dari sepeninggal bapaknya ya. Baik. Kalau kita kembali kepada pendapat tadi, yang namanya harta warisan itu memang sudah menjadi hak milik muwaris, orang yang atau muwaris ya, orang yang mewariskan. Jadi secara hukum fikih itu ya sudah wajib Pak Haji, Pak Ustadz. Jadi sekalipun orang tua itu melarang, makanya tadi di dalam dalil yang menyampaikan haram orang tua melarang anaknya haji ya, berarti ibunya memang disuruh ngaji gitu Pak Haji. Artinya secara hukum fikih itu sebenarnya sudah waktunya wajib, artinya dia segera daftar dulu lah walaupun nggak langsung berangkat gitu ya. Jadi kalau kita melihat pendapat seperti ini atau pendapat yang ini, memang bagi anak tersebut sudah berkewajiban walaupun itu harta yang tadinya bukan hasil keringat sendiri dari waris, dan bahkan ibunya itu melarang menunda-nunda. Dan betul kata Pak Haji tadi, takutnya ya begitu ibunya itu katakanlah nggak ada, anak meninggal juga, namanya umur nggak tahu seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ini, memang dia sudah berkewajiban. Nah terus bagaimana solusinya? Ya solusinya ini kan personal ibu yang melarang, berarti bisa jadi ibu kalau memang hartanya ada diajak bareng, berarti Pak Haji, haji anak dan ibu berangkat bareng. Lah kalau ibunya itu belum cukup, berarti ya memang sudah berkewajiban memang anak itu, karena yang namanya haji kan pertama harta sudah ada, kondisi dia sehat, kemudian perjalanan aman, berarti syarat-syarat berangkatnya ibadah haji itu sudah ada bagi dia. Artinya tidak boleh ditunda-tunda. Makanya sampai-sampai ada ulama mengatakan bahwa haram bagi orang tua yang mencegah anaknya, padahal anaknya itu sudah berkewajiban untuk berangkat haji, tapi dia itu ngelarang-larang. Ya artinya nunda itu kan artinya ngelarang ya Pak Haji ya, karena yang namanya umur nggak tahu kayak gitu. Dan betapa banyak orang yang sudah mampu haji, terutama biasanya orang kaya, karena sayang dengan hartanya,
dia nggak segera untuk mendaftar haji, untuk segera berangkat haji seperti itu. Begitu Pak Haji. Kalau menurut pendapat saya, tapi ini pendapat saya bukan pendapat pribadi ya, kita mengacu kepada pendapat ulama yang mengatakan laisa lil walidaini man'u waladihima. Tidak diperbolehkan bagi kedua orang tua untuk mencegah anaknya untuk melakukan haji fardu maupun nadar sementara dia sudah mampu atau sudah waktunya haji, begitu. Gimana Pak Ustadz? Cukup ya Pak ya? Cukup ya? Tapi kondisinya gini Pak Ustadz. Iya. Si suami itu nggak punya harta, suaminya. Oh, suaminya. Yang punya tuh harta istrinya gitu loh. Oh iya. Apakah seorang suami juga kena jatuh? Mampu apa enggak sih kalau gitu? Iya. Suaminya orang biasa-biasa aja, cuma kerja ya, Iya, pegawai lah. Untuk kebutuhan sehari-hari sih alhamdulillah mencukupi. Iya. Tapi hartanya itu yang hartanya istrinya yang banyak. Tapi suaminya enggak, suaminya ngaji, dia nggak tahu hukum itu. Tapi wah, kalau gue nasihatin, gue meninggal duluan karena wajib kan gue ini gitu, istilah maaf Iya. gitu. Bisa kasar begitu Ustaz. Baik. Gitu. Kalau suaminya memang belum waktunya wajib ya Pak Ustadz ya, tapi istrinya yang punya ya, tapi ibunya tadi ngelarang ya. Nah, kalau seorang istri yang punya kemampuan itu nanti merembet lagi hukumnya. Seorang istri nggak boleh berangkat haji sendirian, tapi harus didampingi oleh mahram gitu Pak Haji. Mahram itu bisa suami, bisa ponakan, bisa keluarga yang semahram dengan dia. Jadi kalau memang belum ada yang semahram, memang belum berkewajiban juga. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sekarang kan haji itu rame-rame gitu ya, artinya tidak menutup kemungkinan masa mau berbuat maksiat gitu. Tapi tetap pendapat yang kuat, memang kalau seorang perempuan itu nggak boleh berangkat sendirian, tapi harus didampingi oleh keluarganya, entah jalur suami, keponakan, atau kerabat yang masih memang mahram dengan dia. Tapi tadi Pak Ustadz yang pertama sih soal kewajiban. Hukum aslinya bagi dia itu sudah berkewajiban karena harta ada cukup, kondisi sehat, perjalanan ini pesawat aman. Soal orang tua melarang itu sebenarnya dalam hukum Islam itu tidak ada pengaruh, karena ulama pun tadi sudah menyampaikan bahwa orang tua nggak boleh ngelarang, anak pun nggak boleh taat gitu ya, karena itu kewajiban Allah. Tapi melebarnya tadi karena memang yang punya kemampuan hanya seorang istri, maka harus cari mahram yang bisa mendampingi. Syukur-syukur lebih bagus ya suaminya atau ibunya, diajak bareng-bareng biar sama-sama berangkat haji gitu Pak Ustadz ya. Gimana Pak Haji, ada tambahan? Ya baik, cukup ya Pak ya. Ya baik, cukup. Ibu-ibu cukup ya ibu-ibu ya, kita udah waktu ya. Mohon izin Ustadz, ya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita lihat guru kita, mualim kita nggak ada di depan kita. Biasanya beliau aktif sekali ya. Nah, beliau saat ini sedang sakit. Kabarnya dari Haji Sulaiman dirawat ya di rumah sakit Pasar Minggu. Mualim Haji Muhammad, Mualim Haji Ahmad Yunus ya. Kita doakan Bapak Ibu ya, guru kita Allah angkat kembali penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Bisa berkumpul bersama keluarga dan bersama kita semua. Amin amin, amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Rabbal alamin. Pengumuman selanjutnya kami sampaikan, insyaallah kita sudah masuk bulan Sya'ban. Insyaallah kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban, insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 Februari 2026 ya. Seperti biasa dah, sama-sama kita tahu, kita kumpul di Masjid Maghrib, lanjut kita dengan pembacaan surah Yasin dan sebagainya, kita bermunajat, kita berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sehat, bisa hadir nanti pada waktunya ya, tanggal Rabu 4 Februari. Lalu kami sampaikan pengumuman juga, insya Allah tanggal 8 Februari
kita akan melaksanakan tawakufan atau penutupan majlis taklim untuk sementara. Jadi majlis taklim kita nanti tanggal 8 Februari kita tutup untuk sementara ya. Lalu kita ganti kegiatan ceramah-ceramah majlis taklim pagi ini kita ganti nanti dengan ceramah Ramadan. Ceramah Ramadan insya Allah, alhamdulillah dari seksi peribadatan itu sudah menyusun, insya Allah ada 8 penceramah ya. Tadinya kami mau kerucutkan, cuma ternyata berkembang karena ada beberapa alim ulama mohon izin jika diperkenankan. Akhirnya kami kasih kesempatan, insya Allah ada 8 penceramah ya, kira-kira seperti itu berkenaan dengan kegiatan Ramadan. Berkenaan dengan kegiatan penutupan juga nanti insya Allah akan sekalian kita perkenalkan, mohon izin sekaligus pengukuhan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang baru ya. Nanti akan kami sampaikan biar Bapak Ibu kenal ya, ini siapa-siapa saja yang ngurusin masjid ya. Mohon doanya semoga semuanya pada sehat yang ngurusin masjid, bisa menjalankan amanah masjid ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masjid kita tambah makmur ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Lalu berkenaan dengan Ramadan juga kami telah membentuk kepanitiaan Ramadan. Jadi nanti di sana salah satunya yang krusial, masjid kita ini setiap sore kan menyediakan iftar atau kita lebih kenal takjil ya. Itu nanti kita siapkan, dan masjid kita ini menurut saya sudah setengah masjid musafir gitu. Tapi kalau maghrib itu masjid musafir bener-bener. Jadi kalau yang bener-benernya musafir itu kalau Ramadan di Al Murtado bisa 150 sampai 200 orang gitu yang buka puasa. Lalu setengah musafirnya kalau sudah jam setengah 4, jam 4 itu sering sekali Pak, ada orang dari mana-mana terutama dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dia mampir tuh ke Al Murtado. Dia mampir ke Al Murtado, dia sholat, dia mandi, macam-macam tuh. Ada orang yang mau nyari kerja ke Rasuna Said, ke Tamrin ya, dan atau orang mau ketemu saudaranya di sekitaran Kecamatan Jagakarsa, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti kita sediakan bagi Bapak Ibu yang nanti ingin berpartisipasi, silakan saja bisa menghubungi Ananda Lutfiansah dan saudara Firman Marbot. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang mau ikut serta berupa uang silahkan, kalau yang mau ikut menyumbangkan sebagian hartanya atau mengirimkan makanannya untuk menyediakan tamu-tamu kita ya, musafir-musafir kita, itu silakan juga berbentuk makanan, bisa menghubungi Ananda Lutfi dan Firman. Nanti Bapak Ibu akan kami tawarkan untuk bisa berpartisipasinya. Kalau mau berbentuk makanan, mau di hari apa, silakan saja, kami persilahkan. Lalu Bapak Ibu, terakhir kami sampaikan, waktu kita bermusyawarah di pergantian pengurus ada berkembang beberapa usul. Salah satunya kalau kita ada rezeki habis taklim, kita ada sedikit kita ngumpul, kita silaturahmi bersama, mungkin kita makan kecil, kita mohon izin, insya Allah nanti di penutupan tawakufan kita akan sediakan makanan. Saya sudah pesan itu nasi mandi, sekali-sekali kita makan nasi mandi ya Pak ya, seringnya nasi kebuli gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa hadir semua, kita sama-sama nanti kita bersilaturahmi gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Sehat semua. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi untuk kegiatan penutupan majelis taklim, kami persilahkan juga, mudah-mudahan ada rezekinya ya, wabil khusus rezeki sehat bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Lalu terakhir penutupan majelis taklim nanti akan diisi oleh guru kita Al Ustadz Husni Tamrin. Nanti saya mohon kesediaannya, mohon izin Ustadz Hasanuri, karena ketika itu jadwal beliau kita di minggu kedua ya, mungkin nanti ada yang beliau sampaikan.
dan sekaligus mohon kesediaan Ustaz Hasan Nuri yang terhormat kami muliakan, mudah-mudahan sehat bisa hadir ketika itu Ustaz ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, pengumuman saya rasa cukup sekian. Terima kasih semua atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu sehat walafiat, bisa hadir di kegiatan berikutnya. Wabil khusus kita bisa insya Allah bisa melaksanakan mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, badan kita sehat sehingga kita bisa melaksanakan sunnah Ramadan, kewajiban di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua. Kami persilahkan kepada yang mulia Ustaz Hasan Nuri untuk menutup. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa taklim kita, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari bisa diamalkan dan semoga saja di antara kita semuanya dimudahkan oleh Allah apapun jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li majlisina, barik lana li umurina, barik lana jami'a hajatina, barik lana ya Allah li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahlina wa auladana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.